Mengetahui lebih dalam terkait dengan kasus ini, kita akan tanyakan langsung kepada Kombes Pol Sofyan Hermanto selaku Kapolres Serang Kota. Selamat malam, Pak Sofwan. Selamat malam, Mbak Didis. Iya, Pak Sofwan, apakah benar motif pelaku seorang ayah yang membunuh anaknya sendiri ini adalah karena tengah mendalami ilmu hitam? Sampai saat ini dari hasil pemeriksaan baik para saksi maupun tersangka sendiri, kami belum mendapatkan keterangan apabila mendalami ilmu hitam. Namun dari hasil pemeriksaan para saksi yang kami peroleh bahwa tersangka mendalami ilmu kebatinan secara otodidak dengan mengunjungi beberapa situs-situs ziarah yang ada di Provinsi Banten dan mengamalkan doa-doa maupun surat-surat yang tersangka pelajari secara sendiri. Demikian, Mbak Didis. Oke, artinya apakah ada pelaku lain mungkin yang kemudian menyarankan atau menjadi guru begitu ya, atau memberikan ide pembunuhan ini kepada pelaku? Sampai saat ini kami belum mendapatkan keterangan maupun informasi apabila ada pelaku lain. Namun menurut keterangan tersangka bahwa 1 tahun yang lalu pernah mimpi bertemu dengan seorang orang tua yang memberikan sebuah golok yang mana golok tersebut memang baru saja dibeli. Selain itu juga tersangka berkeluh kesah kepada adiknya maupun tetangganya bahwa ingin memperbaiki kehidupannya secara ekonomi, namun tidak didukung dengan usaha atau upaya kerja keras. Oke, baik. Lantas bagaimana kemudian kejadian ini bisa terjadi, Pak? Apakah aksi yang dilakukan oleh pelaku ini dilakukannya dalam kondisi yang sadar begitu? Kami laporkan kepada seluruh masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 4.15 WIB kami mendapatkan laporan adanya ayah kandung telah menggorok leher anaknya hingga meninggal dunia di Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang. Kemudian pada jam 5:30 kami datang ke TKP untuk melaksanakan TP-TKP. Dari hasil olah TKP, kami mendapatkan 11 item baik berupa barang maupun pakaian yang terdapat bercak darah. Selain itu juga kami melihat ada anak korban dan kami mendapatkan 5 saksi. 5 saksi tersebut, 3 saksi yang tinggal di rumah pelaku dan 2 saksi tinggal di sekitarnya. Kemudian kami membuat laporan polisi selanjutnya pada jam 9 pagi atau 5 jam dari kejadian. Kami berhasil menangkap pelaku dan kami mencari golok yang sengaja dibuang atau disembunyikan. Dan alhamdulillah golok tersebut bisa kami temukan. Dari hasil pemeriksaan para saksi termasuk kami sinkronkan dengan hasil olah TKP bahwa sekitar jam 3 pagi pelaku terbangun, kemudian mengambil golok yang disimpan di lemari pakaian anaknya. Pelaku terbangun dan mengambil golok ini secara sadar. Selanjutnya mendekati anak korban, selanjutnya melukai bagian leher. Dan saat itu karena darah ini mengenai ibu anak korban, sehingga ibu anak korban menjerit dan pelaku sudah tidak ada di TKP. Dan saat itu juga adik korban maupun teman adik korban yang tinggal di rumah pelaku mendengar cerita tersebut termasuk tetangga-tetangganya. Dari hasil itulah baru kami ungkap motif dan modus pelaku melakukan penganiayaan kekerasan mengakibatkan matinya anak sendiri. Baik, artinya pelaku dalam kondisi yang sudah terbangun dari tidurnya, dalam kondisi yang sadar begitu, melakukan tindakan yang ya kemudian membunuh anaknya sendiri. Apakah kemudian nanti pihak kepolisian akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku ini, Pak Sofwan?
Saat ini kami telah mengirimkan surat ke RSJP untuk memohon pemeriksaan kejiwaan dari pelaku. Apakah pelaku ini terganggu kejiwaannya atau memang betul-betul pelaku tersebut melakukannya secara sadar dan normal. Mungkin nanti kami menunggu hasil tes kejiwaannya. Baik, akan dilakukan tes kejiwaan. Kami juga akan update kembali bagaimana hasilnya. Tapi terima kasih atas konfirmasi dan juga informasinya, Pak Kombes Pol Sofwan Hermanto selaku Kapolres Serang Kota. Selamat malam. Selamat malam.